Oke guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang UTBK pertemuan pertama ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini materinya tentang operasi bilangan dan aljabar. Nah, untuk soal nomor 1 ini berkaitan dengan pola bilangan yang ada pada gambar. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita melihat soal tentang pola bilangan seperti ini, kita sudah tidak asing lagi tentunya. Nah, untuk soalnya begini, jadi nilai 22 di dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik. Operasi aritmetik itu bisa aja penjumlahan, bisa aja pengurangan, bisa kali, bisa bagi, bisa juga kuadrat ya, bisa juga pangkat 3 atau bisa juga akar gitu. Ini macam-macam. Di luar segitiga P. Dengan menggunakan operasi yang sama, maka nilai pada segitiga Q berapa gitu. Jadi nanti gimana caranya? 5, 6, 8 kalau kita operasikan hasilnya adalah 22. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan pada segitiga Q gitu. Oke. Karena soalnya ini berkaitan dengan operasi, maka ada banyak sekali kemungkinan bisa penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian ya. Nah, maka dari sini yang harus kita lakukan adalah dengan cara coba-coba karena tidak ada rumus pasti untuk mengerjakan soal pola bilangan. Nah, lalu bagaimana cara mencoba cara ataupun operasi agar lebih efektif? Caranya adalah dengan kita melihat bilangan-bilangan yang ada. Karena di sini angka 22 itu paling besar di antara bilangan yang lain, maka kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya. 5 kalau kita tambah 6 itu 11, ditambah 8 19. Udah sampai 22 belum? Ternyata belum. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada operasi perkalian. Kenapa? Biar hasilnya bisa sampai 22. Gitu logikanya. Nah, kalau gitu mikirnya harus cepat dong. Iya, harus benar-benar harus cepat dalam menghitung perkalian ataupun penjumlahan. Makanya kita benar-benar harus sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Itu kan dasar banget ya. Penjumlahan juga 1 sampai 100 harus hafal begitu. Yaudah kita coba-coba aja. Ini pertama kita kalikan dulu. 5 kali 8 itu 40. Biar jadi 22 kan harus dikurangi dengan 18. Nah, padahal di sini cuma ada angka 6. Maka bisa nggak 40 sama 6 jadi 22? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena semua angka yang di sini itu harus dipakai tepat 1 kali. Sehingga 5 bukan dikali dengan 8. Maka kita coba 5 dikali dengan 6 berapa? Kalau dikali hasilnya 30. Kalau kita operasikan dengan 8, 30 bisa nggak menghasilkan nilai 22? Bisa ya, dengan cara dikurangi. Begitu. 30 dikurangi dengan 8. Maka dengan cara yang sama kita lakukan pada segitiga yang Q. Sehingga dari sini nanti 8 kali 7 hasilnya itu 56. Kemudian kita kurangkan dengan 5 ya. Kita kurangkan dengan 5, maka hasilnya adalah 51. Ada nggak jawabannya? Ada ya, yang kalau misalkan nggak ada gimana? Berarti kita harus mencoba pola yang lainnya. Gitu. Saya rasa kalian semua paham ya dengan untuk soal untuk pola bilangan dalam gambar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 juga masih berkaitan dengan pola bilangan dalam gambar. Cuma kalau tadi soalnya itu berbentuk segitiga ya gambarnya. Kalau ini gambarnya berbentuk persegi panjang. Nah, kalau segitiga angkanya cuma 3. Kalau ini angkanya ada 4. Sehingga nanti pola yang dihasilkan itu banyak sekali kemungkinannya. Oke, langsung saja kita coba. Yang di tengah ini 38 puluhan, sedangkan yang lain itu adalah satuan. Maka langkah pertama yang paling efektif adalah kita tambahkan semua. Ini kalau kita tambah 4 sama 6, 10, tambah 3, tambah 5, 18 ya. Belum nyampe 38. Sehingga kita pakai perkalian. Oke, kita coba pakai perkalian. Ini kita kalikan hasilnya 24. Nah, gimana caranya 24 ini bisa jadi 38? Tentunya kurang angka berapa? Kurang angka 14 ya. Nah, bisa nggak 5 sama 3 jadi 14? Nggak bisa, karena 3 sama 5 kalau dijumlahin 8, 5 kurang 3 dijumlahin 2. Sehingga untuk perkalian 6 dan 4 itu tidak mungkin terjadi. Gitu saja.
Kemudian kita coba deh 6 kali 3. Kalau dikali hasilnya adalah 18. Nah, kalau ke 38 itu kurang 20. Bisa nggak mereka jadi 20? Bisa, dengan cara dikali hasilnya 20. Ternyata ini bisa menghasilkan nilai 38 dengan cara ditambah. Jadi setelah kita kalikan semua baru kita tambah. Dengan cara yang sama kita lakukan di sini, kita kalikan hasilnya 20. Yang ini kita kalikan, oh ya di sini ada angka 2-nya ya, sorry. Ralat untuk soal yang nomor 2 tadi. Di sini ada angka 2-nya. Nah, oke kita coba. Ini kita kalikan hasilnya 6. Maka kalau kita jumlah hasilnya adalah 26. Jawabannya adalah yang begitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 juga masih berkaitan dengan pola bilangan ya. Oke, di sini gimana caranya angka 5, 9, 10 menghasilkan nilai 41. Langsung saja ya, kalau di jumlah ini belum nyampe maka kita kalikan. Kita kali adalah hasilnya 50. Dengan 9 bisa nggak jadi 51? Bisa ya, yaitu dengan cara dikurangi 9. Ini ntar hasilnya 41. Maka dengan cara yang sama kita kalikan ini hasilnya adalah 63. Kemudian kita kurangi dengan angka 11. Hasilnya adalah 52. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu yang C. Begitu teman-teman. Oke, soal nomor 4, teman-teman bisa melihat dulu, biar nanti bisa mulai untuk mencobanya. Teman-teman bisa stop dulu ya videonya, kemudian teman-teman menghitung nanti jawabannya benar atau enggak gitu. Nah, kalau kita bahas ini, di sini untuk yang nilai di tengah-tengah itu nilainya 10. Kemudian di luar ini ada nilai yang gede itu 30. Karena nilai yang di luar ini gede, padahal yang di tengah kecil, maka mau nggak mau pasti harus dikurang kalau nggak dibagi, gitu aja ya. 30 biar ke 10, kan itu harus dibagi ya, biar nanti berkurangnya itu banyak. Maka kita bagi aja langsung 30, kalau kita bagi dengan 5, itu hasilnya adalah 6. 6 sama 2 bisa nggak jadi 10? Nggak bisa ya, mentok-mentok sampai 8. Berarti nanti untuk 30 dan 5, itu nggak bisa kita bagi. Maka kita gunakan cara yang lain, yaitu 30 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Bisa nggak dengan 5 jadi 10? Bisa ya, kita kurangi ya. Oke, untuk pengerjaan di lapangan nanti teman-teman langsung aja pakai cara cepat kayak gini. Jadi nggak perlu kalian teman-teman tulis polanya 30 bagi 2, kemudian kurangi 5. Itu nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau untuk belajar di rumah ini bisa ditulis karena biar nanti bisa untuk belajar lagi gitu. Dengan cara yang sama kita lakukan pada segitiga yang Q. 45 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 15. Kemudian kita kurangi 9. 15 kurangi 9 yaitu 6. Ada nggak jawabannya? Ada ternyata, yaitu yang A begitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini bentuk gambarnya adalah persegi. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada angka 2, 4, 5, 6. Bisa nggak jadi 32? Kalau kita jumlahkan tentu mereka belum mencapai 32. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara dikali ataupun ditambah gitu ya. Kita kalikan dulu nih, 6 kali 4 itu 24. Untuk mencapai nilai 32 ini kurang angka 8. Bisa nggak 5 sama 2 ini jadi 8? Nggak bisa ya, mentok-mentok jadi 7. Maka 6 dan 4 itu nggak bisa kita kalikan. Berarti kita coba perkalian yang lain, 6 kali 5. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 30. Kemudian bisa nggak angka 4 dan 2 bisa jadi 2? Karena 30 untuk ke 32 kurang angka 2. Ternyata bisa ya, yaitu dengan cara 4 kurangi 2. Nah, ini dengan cara dikurang maka nanti hasilnya adalah 2. Setelah itu baru kita tambahkan 30 ditambah dengan 2. Dengan cara yang sama kita lakukan di persegi yang B. 3 kali, kalau kita kalikan hasilnya 6. Kemudian ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 7. Kemudian kita tambah ya, 6 tambah 7 hasilnya adalah 13. Ada nggak jawabannya? Ada, ternyata yang B gitu. Jadi harus cepat-cepat nanti kita mikirnya di sini teman-teman. Oke, untuk soal selanjutnya itu saya berikan linknya dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Kemudian untuk latihan di rumah ya. Nah, untuk kuncinya nanti teman-teman bisa melihatnya di slide yang terakhir. Kemudian untuk informasi, saya juga membuat grup Telegram yang nanti akan saya adakan kuis setiap minggunya berkaitan dengan soal pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti
Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, soal nomor 12 ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan operasi menggunakan simbol. Jadi untuk operasi menggunakan simbol nanti sudah disediakan bentuk operasinya. Simbolnya itu macam-macam. Intinya nanti simbol ini itu nggak familiar di dalam matematika. Nah, untuk simbol sebelah kiri ini namanya input, kemudian untuk yang sebelah kanan ini namanya output. Yang familiar di matematika itu yang outputnya ini. Oke, biar kita paham, kita tulis dulu rumusnya. Jadi di sini rumusnya adalah P dioperasikan, ini pakai simbol add ya, dengan Q itu sama dengan P kali Q dikurangi dengan P ditambah 1. Intinya nanti kalau ada input dua bilangan P dan Q, outputnya jadi seperti ini. Oke, kita ambil contoh misalkan 1 sama 3. 1 sama 3. Maka nanti satunya yang berperan jadi P, 3-nya berperan jadi Q. Maka perubahannya akan menjadi P. P-nya tadi 1 dikali Q. Q-nya ini 3. Dikurangi dengan P, P-nya 1, kemudian ditambah dengan 1. Jadi untuk outputnya kita ngikutin rumus yang di sini ya. Maka nanti ini hasilnya 1 kali 3 kurangi 1, 2 tambah 1, 3. 1 kali 3 berapa? 3. Oh ternyata 1 kalau dioperasikan dengan 3 itu hasilnya adalah 3. Jadi kalau ada dua bilangan dioperasikan seperti ini, nanti hasilnya adalah satu bilangan. Gitu. Nah ini untuk sekedar contoh. Tapi biasanya untuk yang ditanyakan itu bukan seperti ini ya. Sudah ada soalnya tersendiri. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai dari 2 dioperasikan dengan min 1 dioperasikan dengan 2. Untuk pengerjaan soal seperti ini yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk menghasilkan satu bilangan. Ini kita kerjakan terlebih dahulu di sebelah kanan ya. Jadi, kalau ada min 1 kita operasikan dengan 2, maka sama yang depan jadi P, yang belakang juga jadi Q. Perubahannya akan menjadi P. P-nya itu min 1 dikali dengan Q. Q-nya di sini 2 dikurangi dengan P. P-nya itu min 1 ya. Min 1 kemudian ditambah sama 1. Maka nanti hasilnya min 1 ini jadi 2 tambah 1 tambah 1 jadi 4 ya. Hasilnya adalah min 4. Maka yang di dalam kurung ini itu hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Nah, karena duanya ini belum kita apa-apain, maka kita hitung lagi. 2 dioperasikan ini menjadi min 4. Jadi untuk perhitungan 3 bilangan ini, itu sama saja kita ngitung 2 dioperasikan dengan min 4. Min 4 udah kita cari di awal. Ya udah sama, yang depan ini ntar jadi P, yang belakang jadi Q gitu. Perubahannya jadi gimana outputnya? Jadi P, P-nya itu 2 kali dengan Q, Q-nya min 4, dikurangi dengan 2, kemudian ditambah 1. Ini sama saja 2 kali min 4, min 2 itu min 6, tambah 1 min 5 ya. Hasilnya adalah min 10. Ada nggak jawabannya? Ada ya, pasti. Jawabannya adalah yang A. Jadi tips untuk mengerjakan operasi ini, di rumus itu cuma 2, tapi yang ditanyakan adalah 3 bilangan. Maka biar kita bisa mengerjakan, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Ini masih berkaitan dengan operasi bilangan pada simbol. Saya betulin aja deh. Oke. Di sini rumusnya begini. A dioperasikan dengan B itu outputnya menjadi A plus B dikali dengan B min 1. Nah, ini sama operasinya bentuknya bulat, ada titiknya di tengah kayak lingkaran. Nah, yang ditanyakan itu 2 operasikan dengan min 1 operasikan dengan 1 gitu ya, sama. Di rumus ini cuma ada A sama B, tapi kok yang ditanyakan ada 3 bilangan. Nah, ini kita jangan bingung, kita cari dulu yang di dalam kurung. Min 1 kita operasikan dengan 1. Ini yang depan jadi A, belakang jadi B. Outputnya adalah A plus B, maka dari sini outputnya adalah min 1 tambah 1. Kemudian B dikurangi 1, B-nya itu 1 kurangi 1. Kok 0 sih? 1 kurangi dengan 1. Berapa hasilnya min 1 tambah 1? Yaitu 0. Ini juga 0 ya. Maka hasilnya itu sama saja dengan 0. Sehingga yang kita hitung itu tinggal 2 dioperasikan dengan ini tadi nilainya sama dengan 0. Ya udah sama, yang depan jadi A, belakang jadi B. Ya udah, outputnya A plus B. Jadi 2 ditambah dengan B-nya 0.
dikali dengan B kurangi 1. B-nya tadi 0, kita kurangi 1. 2 tambah 0, 2. 0 kurangi 1 ya min 1. Maka hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Jadi kita lompati dulu, kita kerjakan yang gampang terlebih dahulu. Nah, ini masih sama dengan berkaitan dengan operasi. Jadi kalau ada P, operasinya itu A bintang B bintang C bintang D gitu ya. Jadi ada 4 bilangan ntar di sini. Outputnya akan menjadi A kurangi D tambah 2B ditambah dengan C. Yang ditanyakan juga ada 4 bilangan, yaitu P 3 bintang min 2 bintang 1 bintang 4. Gini. Berapa hasilnya? Ya udah. Caranya sama. Yang depan ini ntar jadi A, selanjutnya jadi B, kemudian jadi C, yang terakhir jadi D. Outputnya tinggal kita ngikutin aja. A-nya di situ 3, dikurangi dengan D-nya 4, ditambah 2B, B-nya itu min 2, berarti 2 kali min 2, ditambah dengan C-nya 1. Kita hitung deh, 3 kurangi 4 itu min 1, 2 kali min 2 itu min 4, kemudian ditambah 1. Nah, kita coret-coret aja nih. Min 1 sama 1 kan 0 ya. Hasilnya berapa? Min 4. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 14 yang kita lompati tadi. Nah, di sini itu ada operasi dengan simbol ya. Jadi operasinya P operasi Q itu outputnya ntar menjadi 4 kali Q plus 4 dikali dengan P. Nah, boleh nggak ditulisnya gini? 4P kali Q plus 4. Boleh ya. Jadi P-nya ini boleh pindah ke depan. Karena ini perkalian ya. Sifatnya kan komutatif. Boleh dipindah-pindah. Nah, biar urut aja. Karena ini depannya P, belakangnya Q. Jadi P Q. Jadi nanti kita nggak bingung di sini. Kemudian, di soal itu ditanyakan adalah min 6 dioperasikan dengan 1 dioperasikan dengan 2P. Kok 2P, 2A. Itu sama dengan min 6 dioperasikan dengan min 2 dioperasikan dengan B. Nah, ini kalau kita kerjakan semua yang dalam kurung kita kerjakan, kemudian ini juga, kemudian kita kerjakan dengan min 6, itu akan sangat panjang sekali. Maka di sini kita harus punya logika untuk memutuskan atau memberi kesimpulan lebih awal. Nah, kita perhatikan outputnya. Jadi yang bisa kita rubah di sini adalah outputnya. Seperti P tadi di belakang bisa kita pindah ke depan karena ini bentuknya perkalian. Jadi gini, P dan Q ini kan sifatnya terpisah ya teman-teman. Ini P dan Q ini sifatnya terpisah. Artinya P kali Q gitu. Karena ini sifatnya terpisah, maka kalau ada P yang sama ataupun Q yang sama, itu pasti nanti bisa dicoret. Contohnya begini nih, 4 operasi sama X sama dengan 4 operasi sama 2. Maka X-nya berapa? Nah, ini bisa kita coret. Karena ini yang depan jadi P, yang belakang jadi Q. Ini juga sama. Depan jadi P, belakang jadi Q. Kenapa bisa dicoret? Karena P dan Q itu terpisah dalam bentuk perkalian. Jadi nanti kalau ada P yang sama ataupun Q yang sama itu boleh dicoret. Nah, itu harus kita ketahui ya, biar nanti kita bisa memutuskannya dari awal. Yaudah, karena di sini min 6-nya sebagai P di depan ini sama, maka bisa kita coret ya. Sehingga kita tinggal mengerjakan yang dalam kurung ini saja. Langkahnya gimana kalau operasinya seperti ini? Sama, yang depan jadi P, belakang jadi Q. Ini juga sama, depan jadi P, belakang jadi Q. Outputnya gimana? 4P, berarti nanti 4 kali P-nya di sini min 1, Q plus 4, Q-nya adalah 2A plus 4. Kemudian yang sebelah kanan ya, 4P, 4 kali min 2, kali Q plus 4, Q-nya di sini B plus 4. Nah, karena di sini sama-sama punya 4, yaudah kita coret aja. Sehingga diperoleh 2A plus 4 sama dengan ini kita kalikan ya. Min 2B min 8. Kita pindah ruas variabel di kiri. 2A plus 2B sama dengan min 8 min 4. Min 12. Nah, ini kita bisa bagi 2 semua. Jadi A plus B sama dengan min 6.
Jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada P dan Q terpisah dalam bentuk perkalian ataupun penjumlahan, kalau P-nya sama ataupun Q-nya sama, bisa kita coret gitu. Sisanya bisa buat latihan sama teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 19. Nah, ini berkaitan dengan materi aljabar ya, teman-teman. Jadi nanti untuk materi aljabar ini adalah materi dasar yang nanti akan kita gunakan buat mengerjakan materi soal di pengetahuan kuantitatif. Jadi teman-teman harus kuasai ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika X tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan min 2, maka hasil kali dari 4 min X kuadrat per X dan 3X per X plus 2 adalah berapa? Gitu. Nah, yaudah langsung kita kaliin aja. Jadi kalau 4 min X kuadrat dibagi dengan X dikali dengan 3X per X plus 2 itu sama dengan berapa? Untuk perkalian jenis aljabar, bentuknya pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut juga kita kali dengan penyebut. Udah kita untuk pernya kita sambungin aja gini. Jangan lupa pakai kurung ya, biar nanti lebih jelas untuk menghitungnya. Nah, di sini ada bentuk 4 min X kuadrat. Kalau bentuk konstan dan kuadrat, itu kita harus ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat itu kalau kita pecah itu sama saja A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini rumus yang harus kita ingat ya sampai kapanpun itu. Jadi aljabar ini pasti keluar. Bentuk kuadrat, fungsi kuadrat ini keluar. Limit. Pokoknya ini harus benar-benar kita kuasai. Harus di luar kepala ini karena materi SMP. Yaudah, maka nanti ini kalau kita faktorkan 4, ini A kuadrat kan jadi A. Maka itu sama saja jadi akar. Maka 4 ini kita akar jadi 2 min X dikali 2 plus X gitu kan ya. 3X-nya tetap 3X dibagi dengan, nah ini udah sederhana nih, udah X kali X plus 2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah coret-coret. X sama X kita coret. X plus 2 itu bisa dicoret dengan 2 plus X, ini kan sama saja jenis. Maka nanti hasil terakhirnya yaitu tinggal 2 min X sama 3. Sudah kita kalikan secara distributif. Gini, 2 kali 3 itu sama aja 6 dikurangi X kali 3 adalah 3X gitu. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Jadi ini merupakan sifat dasar. Jadi soalnya nggak begini, nggak mutlak begini. Tapi ini ntar saya link berkaitan. Makanya teman-teman harus benar-benar menguasai materi aljabar gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih berkaitan dengan aljabar yang ditanyakan jumlah dari 2x min 2y per 3 dan artinya kita tambah ya. 2y min x per 5 itu berapa sih jumlahnya? Nah, kalau perhitungan penjumlahan bentuk pecahan, kita harus ingat-ingat yang harus kita lakukan pertama adalah dengan cara disamakan penyebut. 3 sama 5 biar sama, maka kita kaliin aja. Itu cara yang paling gampang. 3 kali 5 yaitu 15. Selanjutnya adalah dengan cara dikali silang ya. Jadi nanti ntar yang sebelah kiri pembilangnya kita kali dengan pembilang yang penyebut yang kanan. Ini kita kali dengan penyebut yang kiri. Jadi hasilnya kita tulis 2x kali 5 jadi 10x. Dikurang 2y kali 5 yaitu 10y. Ditambah 2y kali 3 6y. Kurang nih min x kali 3 3x. Gitu, simpel ya. X sama x kita hitung 10 kurangi 3 jadi 7x. Kemudian min 10 tambah 6 jadi min 4y dibagi dengan 15. Nah, ini udah paling sederhana banget. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Gitu. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Oke, di sini soalnya bentuk yang senilai dari 4 min A kuadrat dibagi dengan 3A min 6. Itu yang mana? Nah, ini nanti dasar banget ya. Bentuk penyederhanaan aljabar itu bisa dibuat soalnya sedemikian rupa. Jadi nanti kalau teman-teman udah menguasai ini, insya Allah nanti mengerjakan soal yang hubungannya aljabar nanti lebih mudah lagi.
Oke, di sini seperti konsep yang sebelumnya, 4 min A kuadrat, maka kita faktorkan ya kalau ada bentuk kuadrat. Kita akar, bentuknya sama aja, 2 ditambah A dikali 2 kurangi A. Gitu aja, simpel ya. Kemudian di sini, ini pasti nanti salah satu akan bisa kita coret. Lalu yang mana yang kita coret? Ya udah kita lihat aja. Di sini bentuknya tengahnya itu minus. Tengahnya ini minus. Maka pasti nanti penyebutnya ini akan bisa kita coret yang bentuknya sama dengan minus. Ini biar lebih sederhana aja. Jadi kita nggak perlu mikir terlalu banyak. Yaudah, pasti ntar dicoret sama yang minus. Yang minus itu 2 min A. Padahal di sini 3 sama 6. Pasti ada angka sisanya dong. Ada. Gimana cara menentukan angka sisa? Yaudah, minus 6-nya ini kita bagi dengan 2. Jadi minus 3 gitu aja. Kalau mau dicek lagi ya bisa. Min 3 kali 2 kan min 6 bener ya. Min 3 kali min A itu sama aja 3A. Sama kan? Yaudah, habis itu kita coret aja. 2 min A sama 2 min A. Hasil akhirin berapa? Yaudah ini 12A per min 3. Biasanya di pilihan ganda belum ada. Kita cek aja. 12A per min 3 kan gak ada di sini. Jadi gini, kalau di pecahan itu min 1/3. Ini minnya sebenarnya ikut yang mana sih? Ikut semuanya, ikut yang atas, ikut yang bawah. Nah, jadi minusnya ini ikut semuanya. Kalau misalkan minusnya dibuat biar ikut 1, maka 3-nya nggak dikasih gitu. Atau sebaliknya, kalau misalkan minusnya dikasih sama 3, maka 1-nya juga nggak dikasih. Nah, ini identik. Sama dengan kondisi yang di sini ya, 12A per min 3. Artinya gini, karena di sini pernya itu positif semua, penyebutnya, maka minusnya kita pindah ke atas. Jadi min 2 min A ya. Kita kasih minus semua. Per 3. Jadi 3-nya nggak dikasih minus. Ada nggak di sini? Oh ada. Di situ bentuknya menjadi minus A per minus 2 per 3. Gitu. Jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk pembahasan UTBK pertemuan pertama ya. Masih berkaitan dengan materi-materi dasar yang nanti harus kita kuasai untuk mengerjakan soal-soal UTBK baik di penalaran umum maupun di pengetahuan kuantitatif, karena itu yang ada matematikanya. Oke, nanti teman-teman bisa join link yang ada di deskripsi, link Telegram, biar nanti info-info seputar kuis ataupun tryout teman-teman bisa ikuti di situ. Oke, semoga beruntung, tetap semangat dan selalu berdoa.